Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan tape singkong ya. Ini bisa banget untuk ide jualan atau mungkin snack untuk buka puasa ya. Namanya puding pie twister tape. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Oke, pertama aku akan siapkan 800 ml air. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir. Kemudian di sini aku tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar ya. Untuk bubuk agar-agarnya pilih yang tanpa warna. Lalu di sini juga akan aku tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly. Ini juga pilih yang tanpa warna. Kemudian tambahkan 100 gram SKM atau susu kental manis. Baru setelah itu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian nyalakan apinya, masak hingga mendidih. Untuk penggunaan apinya, gunakan di sini api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompor, lalu ambil dan sisihkan 400 ml puding susu ya. Lalu di panci itu masih sisa kurang lebih 400 ml akan aku tambahkan dengan tape singkong. Oke, yang ada di gelas takar kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian sisa puding di panci aku tambahkan 100 gram tape singkong yang sudah dihaluskan ya. Kemudian masak kembali hingga mendidih. Kalau sudah mendidih lalu angkat. Nah, untuk penggunaan apinya masih sama ya. Gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Jangan lupa sering diaduk supaya untuk tapenya itu cepat menyatu dengan puding. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian bagi untuk puding tape ini menjadi 3 bagian ya, yang sama berat. Lalu masing-masing akan aku berikan tambahan pewarna makanan. Nah, untuk pewarna makanannya ini silakan aja sesuaikan dengan selera ya untuk jenis warnanya. Nah, di sini aku berikan warna hijau, kuning serta merah. Selanjutnya siapkan cetakan twister. Ini sudah aku basahi terlebih dahulu dengan air matang ya. Kemudian tuang secara selang-seling per warnanya secara bergantian ya hingga penuh. Lalu setelah itu biarkan hingga mengeras atau dingin. Untuk menuang perwarnanya itu secara acak aja, tidak perlu sama gitu ya untuk menuangnya, jadi bebas aja. Nanti juga akan terbentuk gradasi sendiri ya. Walaupun nanti motifnya itu beda-beda, tapi itu yang membuat unik. Nah, sekali lagi untuk cetakannya itu kalian harus basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang supaya nanti gampang ya saat mengeluarkan puding dari cetakannya. Oke, lakukan untuk mencetak hingga semuanya selesai. Nah, jika sudah semuanya dicetak, lalu biarkan hingga mengeras dan dingin. Setelah mengeras dan dingin, kemudian keluarkan dari cetakannya. Dibantu dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini akan lebih cepat ya, gampang keluarnya. Dan gradasinya itu cantik banget. Kalian bisa lihat ya, seperti ini.
Lihat, cantik dan juga menarik, imut-imut juga tentunya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan panaskan sisa puding susu yang 400 ml yang ada di gelas takar tadi. Panaskan kembali hingga mendidih ya di dalam panci seperti ini. Tadi kan sudah agak mengeras, jadi di sini aku lelehkan atau panaskan lagi. Kemudian di sini siapkan cetakan kue pie yang juga sudah dibasahi dengan air matang. Tuang kurang lebih setengah sendok sayur ya untuk puding susu ke dalamnya, jangan terlalu penuh karena nanti masih kita isi dengan puding twister dan juga puding bening. Oke, biarkan hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku, saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel, tandanya puding sudah siap menerima lapisan di atasnya ya. Kemudian letakkan untuk puding twister di atasnya seperti ini. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini aku akan siapkan untuk puding bening, ada 300 ml air. Tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli dan 4 sendok makan gula pasir. Ini akan aku aduk dan masak hingga mendidih. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, setelah mendidih seperti ini, matikan apinya dan hilangkan uap panas. Kalau uap panasnya sudah menghilang, kemudian tuang sedikit demi sedikit ya ke atas puding twister hingga cetakan pie-nya itu penuh. Lalu setelah itu biarkan hingga mengeras dan dingin. Setelah mengeras dan dingin, kemudian akan aku keluarkan dari cetakannya. Ini aku siapkan terlebih dahulu cup Mika mini seperti ini. Jika kalian ingin mencari alat-alat baking, kalian bisa kunjungi ke TikTok aku ya di Rosita Susi. Nanti silakan klik di keranjang kuning untuk linknya, nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, ini tampilannya, tinggal masukkan aja ke cup mini. Untuk mengeluarkannya, kalian bisa bantu menggunakan tusuk gigi seperti ini. Dan lihat hasilnya cantik sekali. Ini menyatu dengan sempurna ya perlapisannya. Jadi tidak ada yang lepas-lepas. Kalian harus perhatikan. Untuk puding pie putihnya harus setengah kaku. Dan untuk puding beningnya harus dalam keadaan benar-benar panas saat menuang. Supaya nempel sempurna nanti hasilnya. Nah, cantik banget untuk hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk daya tahannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari. Dan ini untuk harga jualnya kisaran 3.000, bahkan dijual 5.000 juga oke, karena tampilannya cantik dan juga menarik seperti ini. Rasanya juga unik karena ada kombinasi dari rasa tape singkong. Jadi ini pas banget untuk ide jualan. Mungkin pas bulan puasa nanti ya, untuk ide takjil juga boleh atau bisa. Nah, aku akan coba satu. Rasanya lembut, unik dan juga enak banget. Kalian wajib untuk mencobanya. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, mudah-mudahan bisa laris manis ya untuk jualannya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Cara membuat olahan tape ya menjadi snack dessert ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding dari mangga, jadi aku kombinasikan dengan Milo serta dengan fla susu. Simak terus ya untuk videonya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis.
Nah, untuk bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap. Jadi di sini untuk mangganya kalian blender terlebih dahulu ya, 1 buah mangga. Lalu untuk susu Milo bisa diganti dengan coklat bubuk. Bahan yang aku gunakan ada air, susu kental manis, bubuk agar-agar tanpa warna, bubuk Nutrijel tanpa warna, lalu susu Milo. Ini ada mangga yang sudah aku blender. Jadi dari 1 buah mangga seperti ini, kupas, bersihkan, cuci, baru di blender, serta gula pasir. Campur air, gula, lalu juga bubuk agar-agar, bubuk Nutrijel, susu kental manis, aduk rata. Lalu untuk Milo dan mangganya masuknya nanti terakhir. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk selalu diaduk. Bagi puding susu menjadi 2 bagian yang sama ya, karena ini tadi 900, jadi aku akan mengambilnya 450 ml puding susu, lalu letakkan di panci yang kosong. Tambahkan dengan susu Milo atau boleh dengan bubuk coklat. Aduk hingga tercampur, dan yang satu akan aku campur dengan menggunakan mangga yang kita blender tadi. Aduk rata juga. Nah, lalu untuk yang mangga ini akan aku panaskan kembali hingga mendidih supaya mangganya bisa tercampur semua ke puding susu. Nah, setelah mendidih puding mangga akan aku siapkan cup untuk tempat puding plastik ya. Lalu di bawahnya aku alasi dengan loyang muffin yang fungsinya untuk memiringkan cup supaya nanti hasil pudingnya miring. Kalau kalian tidak ada loyang muffin, boleh dialasi di bawahnya dengan serbet yang digulung, lalu letakkan cup itu miring. Nah, isi dengan puding mangga. Lalu biarkan hingga setengah kaku atau hingga dingin juga boleh. Sekali lagi untuk cupnya letakkannya miring supaya hasil pudingnya nanti berbentuk miring. Karena puding mangganya sudah setengah keras, lalu aku panaskan kembali untuk puding Milonya hingga mendidih. Dan untuk cetakan agar-agarnya, tegakkan saja dan isi dengan puding Milo. Nah, seperti ini, ikuti saja step-stepnya ke semua bagiannya untuk mengisi puding Milo. Setelah itu, biarkan puding hingga mengeras. Akan aku siapkan bahan untuk membuat fla. Jadi di sini aku menggunakan susu UHT. Lalu ada kuning telur, gula pasir, tepung maizena, juga vanili bubuk. Campur semua bahan, ada susu UHT, lalu juga ada gula pasir, vanili bubuk, kuning telur, aduk hingga tercampur rata. Untuk maizenanya nanti terakhir untuk mengentalkan ya. Mohon maaf di sini tiba-tiba kameranya blur.
Lalu panaskan kembali dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan lupa untuk diaduk. Nah, ini sudah maizenanya sudah aku larutkan dengan air sedikit. Tunggu hingga mendidih terlebih dahulu. Nah, setelah mendidih, masukkan larutan maizena tadi. Aduk hingga tekstur daripada flanya ini agak sedikit kental. Kalau sudah, lalu angkat. Nah, karena pudingnya sudah mengeras semua, tadi aku simpan di kulkas kurang lebih 1 jam ya. Lalu akan aku tuang untuk flanya di atasnya. Tambahkan juga sebagai pemanis buah mangga yang dipotong-potong dadu. Lalu simpan kembali di dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam, baru setelah itu nanti akan kita tutup. Setelah 1 jam aku simpan di kulkas, aku keluarkan untuk pudingnya, lalu akan aku tutup seperti ini. Nah, kenapa tidak ditutup dari awal? Karena kalau di saat masih panas flanya, lalu kita tutup dengan tutup plastik seperti ini, kita simpan di kulkas, maka tutupnya itu nanti akan mengembun. Jadi mengurangi keindahan daripada pudingnya. Nah, kalau sudah dingin semua seperti ini, kita tutup dengan tutupnya, itu tidak akan mengembun. Baik, demikian tadi resep puding mangga Milo dengan fla susu ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua, mumpung saat ini baru musim mangga dan harga mangga murah tentunya. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku berikutnya, atau mungkin kalian ada request resep, silahkan komen saja di kolom komen. Insya Allah nanti request resep yang kalian tulis di kolom komentar itu akan aku buatkan resepnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat ide jualan puding mawar. Ini request dari salah satu subscriberku, meminta untuk dibuatkan resep puding mawar cup dari Siti Jumaroh di Depok. Oke, seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Kita buat terlebih dahulu. Untuk puding mawarnya ada 250 ml air. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan susu kental manis atau SKM ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Juga tambahkan dengan 1 sendok teh bubuk jelly, pilih juga yang tanpa warna. Aduk hingga tercampur rata. Setelah itu baru akan kita masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian angkat. Bagi puding menjadi 3 bagian yang sama berat ya, kurang lebih 3 sendok sayur.
lalu letakkan di mangkok masing-masing. Selanjutnya untuk ketiga puding ini akan aku beri warna merah muda, lalu juga hijau serta oranye. Lalu masukkan ke dalam cetakan mawar. Ini aku menggunakan cetakan mawar yang kecil ya, karena cetakan mawar itu ada beberapa macam size. Ini kurang lebih ukurannya 4 cm ya untuk diameter cetakan mawarnya. Masukkan semuanya aja puding warna ke dalam cup cetakan mawar yang terlebih dahulu sudah dibasahi dengan menggunakan air matang. Nah, kalau sudah semuanya masuk ke dalam cup cetakan mawar, kemudian biarkan hingga mengeras kurang lebih 1 jam. Nah, selanjutnya aku akan keluarkan dari cetakan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Aku akan siapkan untuk puding putih ada 500 ml air, 1 sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna, serta 1 sendok makan bubuk jeli pilih yang tanpa warna. Masukkan untuk gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kemudian di sini masukkan 5 sendok makan SKM atau susu kental manis. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya akan kita masak hingga mendidih. Masak kembali dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian angkat. Di sini siapkan cup. Aku menggunakan cup berukuran 100 ml. Masukkan sebanyak 1 sendok sayur ke dalamnya. Lalu setelah itu biarkan hingga dingin atau mengeras. Untuk satu resep ini ya menjadi 10 cup. Lalu kalau sudah puding putihnya mengeras, masukkan untuk puding mawar di atasnya seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau semuanya sudah selesai, kemudian sisihkan. Siapkan untuk puding bening, yaitu ada 300 ml air. Lalu juga tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli pilih yang tanpa warna, 3 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu angkat. Segera tuang selagi masih panas di atas puding mawar hingga tertutup ya untuk puding mawarnya, kurang lebih setengah sendok sayur. Lalu kalau sudah, biarkan hingga mengeras, diamkan selama 1 jam. Boleh disimpan di kulkas ya biar cepat dingin dan mengeras. Untuk puding mawar cup ini cocok banget ya sebagai ide jualan. Untuk isian snack box juga cantik. Nah,
Untuk per cupnya di sini bisa dijual dengan harga 2.500 sampai 3.000 rupiah. Oke, setelah dingin baru tutup ya dengan menggunakan tutupnya. Setelah itu siap untuk disajikan atau dijual. Seperti ini hasilnya setelah semuanya dingin dan mengeras. Oke, sekarang aku akan mencoba satu ya. Jadi ada 3 lapis untuk puding ini, ada puding putih, puding mawar, juga puding bening. Untuk teksturnya ini sangat lembut, juga kenyal, karena aku menggunakan 2 bubuk agar-agar dan juga aku kombinasi dengan menggunakan bubuk jelly. Nah ini kalau pencahayaannya aku nyalakan dan juga aku matikan ya, hasilnya warnanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk semua subscriber aku yang ingin mencoba ide jualan puding mawar cup ala aku. Oke, demikian tadi saja. Untuk yang mau request, silahkan aja. Kalau aku bisa membuatkan, akan aku buatkan resepnya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack ya. Ini snack pencuci mulut, namanya puding mini Oreo. Bisa banget sebagai ide jualan maupun snack keluarga. Nah, tampilannya cantik, bahannya gampang, rasanya juga enak. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 6 keping biskuit Oreo, kemudian di sini akan aku potong-potong aja ya, potong-potong kasar. Nah, untuk bagian tengahnya di sini aku gunakan aja tanpa aku buang. Nah, ini aku patah-patahkan aja bersama krimnya ya, krim yang ada di tengahnya. Lakukan semuanya hingga selesai seperti ini, kemudian sisihkan. Nah, lalu siapkan 500 ml air, 1 sendok makan bubuk agar-agar, semua masukkan ke panci ya, kemudian setengah sendok makan bubuk jelly. Ini semua aku menggunakan yang tanpa warna. Kemudian tambahkan 2 saset SKM atau susu kental manis. Lalu masukkan juga 50 gram gula pasir, kemudian masak hingga mendidih. Jangan lupa ya untuk sering diaduk supaya susunya itu tidak pecah. Oke, dan setelah mendidih kemudian angkat, ambil kurang lebih 400 ml puding susu, kemudian sisanya biarkan aja di panci. Nah, untuk yang 400 ml ini akan aku tambahkan dengan Oreo yang tadi sudah kita potong-potong kasar ya. Kemudian di sini aku siapkan untuk cetakan puding yang berukuran 100 cc. Ini sudah aku basahi dengan air matang ya. 100 ml air maksudnya. Nah, atau 100 cc juga bisa ya. Nah, ini kemudian aku akan masukkan kurang lebih 1,5 sendok sayur ya untuk puding susu Oreonya ke dalamnya. Kemudian akan aku biarkan hingga setengah kaku. Nah, untuk sisa puding susu yang ada di panci itu nanti kalau sudah agak dingin bisa dipanaskan lagi ya, supaya nanti saat dituang ke dalam atau ke atas adonan puding ini bisa menempel sempurna. Oke, ini akan aku tunggu ya. Aku diamkan hingga setengah kaku, bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya lebih cepat. Nah, setelah setengah kaku seperti ini, saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel, maka sisa
puding putih yang 100 ml kurang lebih ya. Itu aku panaskan lalu aku tuang ke dalamnya kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Lalu biarkan kembali hingga menjadi setengah kaku. Jadi untuk puding yang aku bikin ini 3 lapisan ya. Yang pertama puding Oreo, yang lapisan kedua puding susu, dan nanti yang terakhir puding coklat seperti itu. Ini pas banget sebagai ide jualan pencuci mulut atau mungkin hidangan takjil untuk keluarga. Oke, sekarang aku akan siapkan untuk puding coklat. Ada 200 ml air, tambahkan 20 gram gula pasir, 20 gram coklat blok atau coklat batangan, lalu tambahkan 1 saset SKM. Tambahkan juga 1 sendok teh bubuk agar-agar, 1 sendok teh bubuk jelly, ini pilih semuanya yang tanpa warna ya. Nah, aduk hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu matikan api kompor, kemudian biarkan uap panasnya menghilang sebentar. Nah, untuk puding susu sudah setengah kaku, kemudian akan aku tuang hingga penuh ya untuk puding coklat ini. Kurang lebih 1 sendok sayur. Selanjutnya, biarkan hingga dingin dan mengeras. Setelah mengeras baru dikeluarkan dari cetakannya. Ini cantik banget ya untuk tampilan warnanya, kalian bisa lihat. Nah, ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari, tapi kalau di suhu kulkas bisa bertahan sampai 5 harian ya. Tapi syaratnya harus tertutup rapat saat menyimpan di dalam kulkas supaya pori-porinya itu tetap rapat gitu ya. Kalau tidak ditutup nanti pori-pori daripada permukaan puding itu akan sedikit mengering. Jadi nanti akan mempengaruhi daripada tekstur pudingnya. Jadi aku sarankan saat disimpan di dalam kulkas harus dalam keadaan tertutup. Ini semuanya aku keluarkan dari cetakan. Nah, untuk kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan bisa dimasukkan ke dalam cup kecil atau bisa juga seperti ini ya, di dalam cup isi 3. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Karena kadang beda daerah itu beda ya untuk harga-harga yang kita beli untuk bahan dasarnya gitu. Nah, ini karena aku hanya membuat 6 aja, karena kebetulan aku hanya membuat untuk keluarga aku. Saat ini kan lagi puasa ya, jadi seger aja kalau membuat pencuci mulut seperti ini. Nah, di sini tidak aku mencoba ya, aku tidak coba maksud aku, tapi ini menempel sempurna perlapisannya karena kebetulan membuatnya ini saat siang dan aku puasa. Nah, ini cocok banget buat kalian sebagai ide hantaran maupun ide jualan atau mungkin nanti untuk sajian lebaran ya, sajian saat keluarga berkunjung sebagai pencuci mulutnya. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah Oreo menjadi puding Oreo mini ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah karena proses cara pembuatannya pun gampang, sehingga aku yakin sahabat aku semua di rumah bisa mencobanya. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.